Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak Miss? Sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar IPA ya nak. Materinya adalah bunyi. Nah, simak penjelasan dari Miss ya. Yang pertama, pengertian bunyi. Dunia tentu terasa sepi tanpa adanya bunyi di sekitar kita. Bunyi dapat menghibur kita saat mendengar musik. Bunyi dapat berguna sebagai media komunikasi. Bunyi juga dapat memberi peringatan pada kita. Misalnya agar segera masuk kelas saat lonceng atau bel sekolah berbunyi. Ada yang tahu bagaimana proses terjadinya bunyi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian bunyi. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui beberapa perantara. Ayo, simak, ada 3 zat perantara. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bunyi. Ada beberapa sifat bunyi, yaitu pertama, bunyi dapat merambat. Ada berapa tadi nak zat perambat bunyi? Ya benar, ada 3 zat perambat bunyi. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh melalui benda padat yaitu pada perambatan bunyi pada benang telepon mainan. Tahukah kalian permainan telepon-teleponan? Nah, benar, itu merupakan salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Bunyi yang memantul demikian disebut bunyi pantulan. Ada 2 macam bunyi pantulan. Yang pertama gema dan yang kedua gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Contohnya itu jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, maka kamu akan mendengar suara gema. Nah, yang kedua itu ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika kamu berada di ruang kosong, kamu dapat menimbulkan bunyi gaung. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide. Yang sebelah kiri, siapa yang tahu itu bunyi apa? Gaung atau gema? Nah, pintar, itu namanya bunyi gaung. Yang sebelah kanan itu bunyi apa nak? Iya benar, itu namanya bunyi gema. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat diredam. Apa itu Miss maksudnya diredam? Nah, maksudnya bunyi bising dapat mengganggu kesehatan telinga kan? Nah, bunyi tersebut dapat diredam oleh benda padat yang lunak seperti busa, karpet, dan kapas. Lihat gambar berikut. Itu merupakan contoh bunyi yang diredam di dalam studio. Oke, baiklah. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Selanjutnya ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya nak. Nah, ada 5 tugas. Silakan kamu tulis di buku tulis kamu. Tulislah dengan
rapih. Oke, jangan lupa menuliskan tanggal, nama, dan pelajaran hari ini. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat dan bisa bermanfaat untuk kita. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.